Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 4 mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Di pertemuan 4 ini akan dibahas BPM metodologis. BPM metodologis, kinerja yang efektif harus dapat membantu yang pertama tujuannya, lalu juga dapat mengidentifikasi peluang dan masalah. Jadi kalau misalkan ada peluang, itu segera diidentifikasi agar bisa meningkatkan pekerjaan, dan masalah juga agar tidak menurunkan pekerjaan. Prioritas lalu alokasi sumber daya itu juga harus ditentukan di langkah pertama kali sebelum membuat data warehouse. Ubah pengukuran saat proses dan strategi yang mendasari berubah. Menggambarkan tanggung jawab memahami kinerja aktual relatif, ambil tindakan untuk meningkatkan proses dan prosedur, serta merencanakan dan memperkirakan secara lebih andal dan tepat waktu. Jadi BPM metodologis ini intinya adalah menentukan semua langkah-langkah awal dalam pembuatan data warehouse. Balance Scorecard atau BSC, metodologi pengukuran membantu keuangan. Nah, balance ini berarti keuangannya harus seimbang ya antara pemasukan dengan pengeluaran. Lalu BPM metodologis Balance Scorecard ada mengenai customer, finansial, internal business, learning and growth. Ini adalah visi dan strateginya menghubungkan antara keempat komponen tersebut. Jadi ada keuangan, ada customer atau pelanggan, ada proses bisnis internal, dan ada perkembangan dan pembelajaran. Semuanya itu saling berhubungan. BPM metodologis artinya balance atau keseimbangan, yaitu tadi seperti yang saya bilang, pemasukan dengan pengeluaran harus seimbang sesuai dengan keterbatasan sistem. Jadi finansial dilihat keuangannya, jangan terlalu banyak pembengkakan untuk pengeluaran. Tujuan non-finansial terbagi dalam salah satu dari 3 perspektif, yaitu ada customer, ada internal, ada learning seperti yang tadi ya, non-finansial. Kalau finansial ini tadi keuangan BSC. Selain itu adalah non-finansial. BPM metodologis muncul karena serangkaian tindakan gabungan seharusnya mencakup indikator. Nah, si balance ini muncul karena adanya keuangan dan non-keuangan, karena semua hidup harus seimbang ya. Lalu leading dan lagging, internal eksternal itu harus seimbang, kuantitatif antara kuantitatif dan kualitatif, kuan itu jumlah, kual itu kualitasnya, jangka pendek dan panjang itu harus semuanya seimbang dua bidang tersebut. BPM metodologis juga dapat menyelaraskan strategi dan tindakan, itu harus seimbang juga. 6 langkahnya yaitu yang pertama, strateginya harus dirumuskan. Yang kedua, direncanakan. Lalu dilaraskan organisasinya, merencanakan operasi apa saja yang akan dilakukan untuk langkah selanjutnya. Lalu dipantau setelah direncanakan, dipantau perencanaan serta diuji dan beradaptasi strategi. Sambil dipantau sambil diuji ya. Peta strategi, tampilan visual yang menggambarkan hubungan antar tujuan organisasi untuk keempat perspektif. Jadi ada 4 perspektif yang tadi ya, ada finansial, customer, internal, dan people, dan knowledge. Ini petanya, yang pertama itu yang paling penting finansial, yang kedua pelanggan, lalu yang ketiga internal perusahaan, dan yang keempat orang lain atau external, people, dan knowledge. Six Sigma. Sigma 6 ya, metodologi manajemen kinerja bertujuan mengurangi jumlah cacat. Jadi dibutuhkan manajemen agar tidak ada kecacatan di dalam melakukan data warehouse atau membuat data warehouse atau BPM metodologis. Six Sigma juga model kinerja DMAIC, model peningkatan tertutup. Langkah-langkahnya adalah definisi, mengukur, analisis, meningkatkan, dan mengendalikan. Jadi ini benar-benar tertutup secara internal saja. Lean Six Sigma terdiri dari manufacturing, production. Jadi ada manufacturing, bahan-bahan, dan produksinya. Cara sukses dalam Six Sigma yaitu yang pertama punya strategi, yang kedua punya tujuan,
Lalu yang ketiga ada eksekutif kuncinya, ada stakeholdernya. Lalu penyeleksian proyek, jadi tidak semua proyek diambil, tapi hati-hati ya karena ada proyek yang biasanya menipu. Yang selanjutnya ada banyak proyek dan sumber daya yang kritis. Jadi benar-benar kritis ini maksudnya aktif. Proyek dalam proses dikelola secara aktif, tadi hubungannya dengan kritis ya, aktif. Lalu kepemimpinan juga harus punya keterampilan dan harus dapat mengembangkan semuanya. Hasil dilacak dengan ketat. BSC plus Six Sigma adalah sukses. Nah, ini kalau keduanya dijalankan secara bersamaan akan sukses. Mengintegrasikan Six Sigma dengan BSC dengan yang pertama menerjemahkan strategi. Yang kedua cascading objektif, yang ketiga ada targetnya, lalu Six Sigma dijalankan. Yang terakhir adalah menjalankan proses secara konsisten. Jadi konsistensi ini penting dari awal sampai akhir dan tidak boleh berubah-ubah. Misalkan di keuangan, pemasukan pengeluaran itu juga tidak boleh berubah-ubah. Itu harus konsisten ya. BPM arsitektur dan application. Arsitektur ini terdiri dari desain, logis, dan fisik. Jadi ada logis, itu database, dan ada fisik, itu hardware-nya. Sistem BPM terdiri dari 3 bagian logis, ada aplikasi, ada pusat informasi, dan ada sumber sistem. Itu sistem BPM. Lalu ada 3 bagian fisik, ini tadi database, application, client, dan user interface. Oh maaf, tadi saya kebalik ya. Jadi logis ini berhubungan dengan aplikasi dan informasinya, sedangkan fisik ini berhubungan dengan database, aplikasi, dan interface-nya. BPM arsitektur dan application ini ada banyak, ada browser, ada spreadsheet. Spreadsheet ini seperti Word ya. Lalu interface lainnya. Lalu ada laporan, lalu ini ada strategi, rencana, monitor, corrective action, aksi-aksinya ini ya. Lalu ini ada BPM data mart atau database-nya, bisa diekstrak. Ini yang paling bawah adalah yang paling data warehouse, eksternal data semuanya. Aplikasi BPM, masih BPM arsitektur dan application. Application-nya ada budgeting, planning, forecasting, dan lain-lain. Dan juga terhubung dengan sumber sistem yaitu ERP, CRM, SCM. Nah, ini nama-nama aplikasinya bisa kalian terapkan. Aplikasi BPM ada aplikasi manajemen, penganggaran, konsolidasi, pemodal, dan pelaporan keuangan, tergantung dari fungsi yang kalian mau, tinggal dipilih saja. BPM arsitektur dan application, penjual vendor aplikasi terkemuka, yaitu yang vendor bisa dipercaya, dia pasti punya manajemen kinerja SAP, lalu Oracle, dan IBM Cognos BI. Nah, ini ketiga ini MicroStrategy dan Microsoft ini adalah vendor-vendor yang sudah terkenal. Kinerja dashboard. Dashboard ini adalah halaman depan ya. Dan scorecard keduanya menampilkan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan disusun dalam satu layar. Ya, karena dashboard ini sangat penting, apalagi customer jika melihat dashboard itu sudah menarik, mereka akan tertarik untuk mengunjungi website kita. Performance dashboard. Nah, ini juga penting performance dashboard untuk mengetahui lambat atau tidaknya kinerja sistem. Dashboard versus scorecard. Kalau tampilan visual, kalau dashboard ini adalah tampilan visualnya, sedangkan scorecard tampilan visual untuk memetakan kemajuan, sedangkan dashboard untuk memantau kinerjanya. Jadi kinerjanya bagaimana? Kalau scorecard ini kemajuan terhadap sasaran dan target. Jadi targetnya customer-nya dapat atau enggak nih, misalkan sekian ribu ya. Performance dashboard ada juga versusnya, versus scorecard. Dashboard ini adalah aplikasi multi-layer, jadi benar-benar aman ya, multi-layer di dalam business intelligence. Lalu untuk mengintegrasikan data lebih efektif. 3 kinerja dashboard, yang pertama operasional, yang kedua tactical, dan strategik. Jadi ada 3, bisa secara operasional, bisa secara taktis atau strateginya. Desain dashboard ini desain depannya
Untuk menampilkan semua informasi yang diperlukan pada satu layar. Jadi dashboard ini menampilkan semua informasi yang ada dalam website tersebut belum secara detail tapi secara singkat sehingga menarik para customer. Menurut View 2005. Apa yang harus dicari di dashboard? Yang pertama adalah komponen visualnya. Visualnya ini adalah tampilannya, baik warna, baik huruf, lalu baik penempatan menu-menunya. Yang kedua adalah transparan bagi pengguna. Transparan ini maksudnya sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga adalah gabungan data dari berbagai sistem dapat disatukan. Ya, sistemnya banyak dapat disatukan di dashboard. Yang keempat, dapat melakukan pencarian, ini ada di dashboard. Lalu pembaruan tampilan itu bisa tepat waktu, jangan sampai ketika user sedang mengakses dashboard tersebut lalu ada pembaruan. Dan yang terakhir adalah membutuhkan sedikit pengkodean khusus untuk memeliharanya. Jadi memang dashboard ini perlu dipelihara karena dashboard ini adalah tampilan depannya. Seperti kita melihat rumah, kalau kita melihat tampilan depannya sudah bagus, wah perkiraan kita tampilan dalamnya bagus juga nih. Nah, ini ada latihan soal nomor 1, nomor 2, silahkan dikerjakan yang dikumpulkan di My Elnusa. Di Elnusa ya. Tadi nomor 34. Lalu nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Sekian ya. Tadi ada jawabannya kalau kalian lihat. Mohon maaf tadi nggak apa-apa kalaupun sama. Sekian, tapi tolong dibaca lagi. Siapa tahu nanti ujian keluar. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan belum memahami, bisa japri. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Eri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.